Halo semuanya, selamat Wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Iblis Surgawi yang ingin bersantai. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, malam harinya di bangunan penjara di dalam wilayah kediaman Golden Wall Merchant. Pendekar Cheon yang mengantar Taesan pada Asin yang dipenjarakannya pun berkata, "Saya blokir titik tekan darahnya untuk saat ini. Tapi dia orang buas yang akan melakukan apapun bahkan tanpa berkedip." Mendengar hal itu, Taesan yang sama sekali tak merasa takut pun membalas, "Begitukah? Baguslah, buka pintunya." Dengan begitu, pendekar Cheon pun membuka pintu salah satu ruangannya. Hingga Taesan yang bisa langsung melihat hasilnya terdiam menatapnya berpikir, bagus. Dia memiliki energi negatif di sekujur tubuhnya. Pikiran yang paling berbahaya adalah milik assassin. Tapi mereka juga memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Yang berarti aku bisa mendapatkan banyak hal darinya. Sekarang setelah aku memiliki salah satu titik meridian terhubung, aku bisa mencoba hal ini. Dengan pikiran seperti itu, Taesan pun menyuruh pendekar Cheon untuk berjaga di luar. Yang tentu saja membuat pendekar Cheon sedikit kebingungan. Maaf, di luar? Tapi dia berbahaya. Apa yang mau Anda lakukan dengannya? Taesan pun melidiknya berkata, "Apa yang bisa kau lakukan bahkan jika kau tahu? Kau bahkan tak bisa mendeteksi keberadaannya kan?" Meski pendekar Cheon tak bisa menyangkalnya, dirinya yang begitu mengkhawatirkannya tentu saja bersikeras untuk tetap di sana. Itu berbeda. Terlalu berbahaya bagi Anda sendirian." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Taesan pun tak punya pilihan selain menatapnya tajam menekankan, "Aku tidak akan mengulangi perkataanku. Keluarlah." Dengan begitu, pendekar Cheon yang tak lagi bisa menyanggahnya pun kini melangkah keluar dari penjaranya, di mana tak berselang lama setelah kepergiannya, ia yang tengah berjaga di luar penjaranya dibuat dikejutkan dengan suara teriakan dari dalam. Hingga seketika itu juga ia bersiap dengan pedangnya sembari berpikir, barusan aku tak bisa bernapas karena tekanan yang dia pancarkan. Seakan-akan aku sedang menghadapi seorang Peak Martial Master. Hah? Suara apa itu? Apa mungkin? Itu bukan suara Tuan Muda kedua. Apa yang sedang terjadi di dalam? Di saat yang sama, tanpa mempedulikan teriakan asasinnya, Taesan yang sedang menarik keluar energi negatif dari jiwanya berpikir, bajingan ini, dia lebih berbahaya dibandingkan denganku. Jiwanya terlalu kotor. Apa dia terlalu berlebihan untuk aku katasi? Setelah memurnikan pikiran yang tak murni dari sebuah jiwa, hanya kekuatan jiwa murni yang tersisa. Namun, dalam kasus di mana jiwanya terlalu rusak, energi yang tak murni akan tercampur antara satu sama lain. Meskipun tidak banyak, energinya bercampur. Aku harus mengunjungi rumah bordil untuk sementara waktu. 2 hari kemudian, di rumah bordil Fragrant Flower House, sang madam yang tak bisa menahan rasa cemasnya bertanya pada satu buah penjaganya, "Hei, kau, sudah 2 hari sejak Phantom Shadow ditangkap oleh Beok Taesa. Apa kita masih belum mendapat kabar darinya?" Bersamaan dengan penjaganya yang memberitahunya jika mereka sama sekali belum mendapatkan kabar, tiba-tiba saja pelayannya dari luar berteriak, Nyonya, saya rasa Anda harus keluar. Phantom Shadow telah kembali, tapi dia terlihat aneh." Tepat setelah pelayannya bertindak seperti itu, Phantom Shadow sendiri yang nampak begitu aneh tiba di sana. Hingga sang madam yang terkejut melihatnya sontak berteriak, Kenapa? Kenapa jadi seperti itu? Coba serang titik tekanannya untuk membangunkannya." Mendengar perintahnya, penjaga di sana pun langsung melaksanakannya. Namun, tepat setelah penjaga itu menekan titik tekan di tubuh Phantom Shadow, tubuh Phantom Shadow sendiri malah meleleh seperti lilin yang terbakar, hanya menyisakan tulang belulangnya saja. Tentu saja, hal itu membuat penjaga dan madam sendiri terkejut bukan main. Bahkan sang madam yang terduduk lesu di sana berkata, "Tuan Muda kedua Golden Wall Merchant, rupanya begini caramu bermain, hah? Di mana Rajang sekarang?" Pendekar yang menjaganya pun miliknya membalas, "Kami telah bersiap untuk mengirimkannya menuju pemimpin sektor Crimson Dragon, Nyonya."
Sembari menahan amarahnya yang membuat tubuhnya gemetar hebat, sang madam menimpali. Kita akan mengirim Danyong kepada Byok Taesan, alih-alih kepada pemain sakti Crimson Dragon. Tentu saja perkataannya membuat pendekar penjaganya terpenyat kaget. Apa? Tapi jika kita melakukannya, sakti Crimson Dragon akan mengejar kita. Jika orang buas itu mengetahui hal ini, dia akan menghanguskan semuanya. Sang madam yang dari awal memang mengejar hal itu pun menegaskan, aku tahu, jadi batalkan kunjungannya. Bordil Fragrant Flower House akan mengirimkan hadiah kepada tuan muda kedua. Kemudian, setelah beberapa lama, rumor aneh tentang Taesan mulai menyebar di rumah bordil Fragrant Flower House, di mana jika kau menghabiskan malam dengannya, kau akan menjadi sangat cantik. Rasanya seperti dilahirkan kembali. Kau juga akan selalu terpikat olehnya. Orang-orang memanggilnya dewa yang beregresi dan demon yang menggunakan jampi-jampi. Hingga rumor itu menyebar dengan begitu cepat. Awalnya, orang-orang beranggapan bahwa itu hanya rumor yang beredar di antara para gadis penghibur yang bosan. Akan tetapi, bagi orang-orang yang telah mengalaminya sendiri seperti Danyong yang juga awalnya berpikir seperti itu, mereka langsung mengubah pikirannya. Karena rumor itu memang benar adanya. Entah Taesan sungguh memikat atau dia sungguh makhluk yang turun dari surga. Malam itu, setelah sang madam memanggilnya, Danyong yang telah memantapkan hatinya berkata, saya ingin melayaninya. Sang madam yang tak bisa menahan tertawanya pun bertanya, kau ingin melayani Byok Taesan? Kenapa? Kau jatuh cinta kepadanya kah? Jadi, apa yang dia katakan? Apa dia bilang dia akan membayar hutangmu dan memintamu melayaninya? Danyong menggelengkan kepalanya berkata, dia tidak mengatakan apapun, Nyonya. Sang madam pun menghela napasnya membalas, aku tak tahu apa yang dia katakan padamu. Tapi, kau bukan siapa-siapa selain anggota rumah bordil Fragrant Flower House sampai hutangmu lunas. Patut dan bersiaplah untuk mengunjungi pemimpin sekte Crimson Dragon. Kini, setelah sang madam merubah pikirannya, Danyong yang telah tiba di depan gerbang kediaman Taesan di Golden Wall Merchant pun berpikir, kupikir aku akan diseret ke pemimpin Crimson Dragon dan tak berdaya. Tapi, aku akhirnya berada di sini. Apa ini takdirku? Aku sangat gugup. Apa dia akan menerimaku? Bagaimana jika dia mengaku kotor? Meskipun begitu, aku ingin menemuinya lagi. Saat kemudian, Taesan yang tengah bermeditasi di kamarnya terpaksa menghentikannya ketika seorang mengetuk pintunya berkata, punten tuan muda, ada kedatangan tamu. Taesan yang tak punya dugaan sama sekalipun langsung menyuruh sosok untuk membiarkan tamunya masuk. Hingga Danyong yang masuk ke kamarnya menuturkan, salam tuan Taesan, saya ingin melayani Anda. Maafkan saya karena saya mendadak mengunjungi Anda. Hidup yang Anda berikan ini, saya ingin memberikannya pada Anda. Saya harap Anda mengizinkan saya untuk berada di sisi Anda. Mendengar perkataannya, meskipun sempat terkejut dengan kedatangannya, Taesan yang memperhatikan tubuhnya berpikir, penampilannya sungguh berubah. Apakah penampilannya berubah setelah pikiran kotornya setelah dia sucikan? Menarik. Dengan pikiran seperti itu, Taesan pun bertanya pada Soso, Soso, di mana kau tinggal? Soso yang terpenyat dengan pertanyaannya pun berkata, Saya tinggal di pavilion di mana para pelayan tinggal. Tanpa melirik ke arahnya, Taesan membalas, aku ingin kau cari tempat yang berbeda dan tinggal bersamanya. Juga tempatnya harus dekat denganku. Soso yang bisa menebak maksudnya pun menimpali, maaf, apa dia akan bekerja sebagai pelayan? Sembari melangkah keluar dari kamarnya, Taesan melanjutkan, memangnya apa lagi? Kalau begitu, aku akan keluar, bantu dia. Sosok yang tak menduganya pun yang tak bisa menentangnya hanya terdiam di sana sembari berpikir, dia terlalu cantik untuk melakukan pekerjaan pelayan. Tuan, kenapa Anda akhir-akhir ini bertindak aneh? Jangan bilang, ini semua karena umur Anda tinggal sedikit. Malam harinya, di depan rumah bordil Fallen Flower House, salah satu dari 3 tetes rumah bordil di Wuhan, Taesan yang berniat untuk mengunjunginya pun berkata,
Rumah bordil Falan Flower House. Falan Flower House ya. Aku suka namanya. Pengawalku, Cheon. Aku hanya akan pergi ke rumah bordil Falan Flower House untuk saat ini. Namun, bersamaan dengan pendekar Cheon yang mengangguk mengiyakannya, penantian Taesan akan energi jiwa-jiwa yang kotor di sana harus tertahan sebentar. Di mana ketua sekte Crimson Dragon, Wi Jeoksim dan dua bawahannya datang menghampirinya. Oi kau, tuan muda Golden Wall Merchant. Aku penasaran siapa yang mencuri danyongku. Tapi ternyata hanya seorang bocah ya. Tentu saja, kemunculan di sana disambut baik oleh orang-orang di sana. Di mana mereka segera pergi dari sana karena tak ingin kehilangan nyawanya. Meskipun begitu, Taesan yang baru pertama kali melihatnya pun bertanya, "Hei, Cheon, siapa pria bertotot itu?" Pendekar Cheon yang telah mendengar rumornya pun berkata, "Dia Wi Jeoksim, ketua sekte Crimson Dragon. Mereka adalah grup unortodok yang menetapkan diri mereka sendiri di sekitar sini." Taesan yang tak terlalu mempedulikannya melanjutkan langkahnya melimpali. Grup unortodok? Bukankah mereka hanya kelompok bandit? Mereka hanya seperti lintah, tapi berani menamai diri mereka sendiri seperti itu. Abaikan mereka. Tentu saja, tindakan Taesan yang mengabaikannya pun membuat Wi Jeoksim naik darah hingga mengatainya. Lah, apa? Kau mengabaikanku? Dasar gigolo. Seketika itu juga, Taesan yang tersenggol egonya terdiam berpikir. Gigolo? Aku sangat benci wajah tampan bocah ini dari lubuk hatiku. Tapi beraninya dia mengaku gigolo. Beraninya dia manggilku seperti itu. Melihat Taesan yang terpengaruh dengan perkataannya, Wi Jeoksim pun tentu semakin berani untuk mengoloknya. Lihat tampangmu itu, dasar gigolo sampah. Taesan yang tak bisa tinggal diam pun berkata, "Cheon, abaikan dia. Urus dia sisanya." Bersamaan dengan pendekar Cheon yang mengiyakannya, dua bawahan Wi Jeoksim pun langsung bersiap dengan pedangnya. Meskipun begitu, Wi Jeoksim yang meremehkannya pun menuturkan, siapa sangka kau bekerjakan pengawal hanya untuk terlihat maco. Karena kau menunjukkan sikap jantan, aku akan memberikan penawaran jika kau menyerahkan Danyong padaku." Namun, belum sempat Wi Jeoksim menyelesaikan kalimatnya, Taesan langsung saja menyalahnya. "Jangan harap kau banyak bicara ya. Apa kau mau bertarung dengan bacotmu itu?" Tentu saja perkataan Taesan membuat Wi Jeoksim merasa kesal. Hingga seketika itu juga menerjangnya dengan berteriak, "Bajingan, sepertinya kau sungguh ingin ke neraka hari ini. Akan kuhancurkan wajah gigolomu itu." Mendengar teriakannya, pendekar Cheon yang telah mengalahkan dua bawahannya pun hendak berbalik berteriak, "Apa? Tuan, menyingkirlah." Namun, di luar dugaannya, Taesan dengan mudahnya menghindari pukulan Wi Jeoksim. Ditambah lagi, ia juga menyerang balik dengan menghantam dagunya sembari berpikir, "Aku menahan diri untuk berjaga-jaga. Seandainya tubuhku tak bisa menahannya. Sungguh tubuh yang tak berdaya." Kemudian, bersamaan dengan Wi Jeoksim yang terjatuh ambruk di sana, pendekar Cheon yang mencemaskannya pun mendekat bertanya, "Tuan, apa Anda terluka?" Alih-alih menjawabnya, Taesan malah menatapnya balik bertanya, "Apa kau sudah menghabisi mereka?" Pendekar Cheon yang merasa aneh pun membalas, Maaf, tidak, saya tidak menghabisi mereka." Sembari melangkah pergi dari sana, Taesan menimpali, dasar lemah, habisi mereka dan ikuti aku." Dan juga satu hal lagi, jika orang lain bertanya, jawab saja, "Kaulah yang menghabisi Wi Jeoksim. Aku benci terlibat dalam masalah yang merepotkan." Tentu saja, sikapnya yang seperti itu membuat pendekar Cheon merasa aneh. Hingga meski ia hanya bisa mengiyakan perintahnya, rasa aneh yang dirasakannya membuat pendekar Cheon berpikir, dia menghabisi ketua sekte Crimson Dragon dengan tangan kosong, apalagi hanya dengan satu kali serangan. Menangkap asin juga bukan suatu kebetulan. Jadi, siapa sebenarnya dirimu? Keesokan paginya, setelah menyap energi murni dari jiwa seorang gadis penghibur di sana, Taesan yang mengecek keadaan tubuhnya pun berpikir, kondisi tubuhku memburuk. Apa karena aku menggunakan setengah akumulasi energiku? Tidak seperti saat aku menjadi Heavenly Demon. Tubuh ini mudah terluka.
hanya dengan napas kecil apapun. Aku tahu gegabah, tapi sebagai penlidiman, aku enggan dipanggil gigolo. Saat kemudian, setibanya Tyson di kediamannya, ia langsung menemui pendekar Rio yang telah menunggunya. Jadi, kenapa pengawal Harin ada di sini? Aku ragu kau datang hanya untuk berkunjung. Ada apa? Pendekar Rio yang awalnya memerhatikan Danyong yang menyuguhkan teh untuknya pun bangkit menyapanya. Oh, Tuan, Anda sudah datang. Salah. Lalu, setelah memastikan jika Danyong telah meninggalkan ruangannya, pendekar Rio menuturkan, Tuan, pelayan tadi, apa Anda membawanya dari rumah bordil? Tanpa mendudukan pendekar Cheon yang berbinar-binar karena pujian hatinya berada tepat di depan matanya. Tyson yang merasa pasti pendekar Rio datang ke sana sendiri langsung saja ke intinya. Ia yang tak perlu menjelaskan hal seperti itu pun berkata, jika benar begitu, lalu tentu saja perkataan Tyson membuat pendekar Cheon terkejut. Meskipun begitu, perhatian pendekar Rio malah tertuju pada pakaian Tyson yang terbuka hingga ia kembali bertanya, Tuan, apa Anda baru kembali dari rumah bordil? Pidanya pun diakhiri dengan, Tyson pun dengan datarnya mengiyakannya. Yang buat pendekar Rio tertunduk di sana melanjutkan. Pertundangan Anda dengan nona muda akan dibatalkan.